Tadi malam saya kira lebih dari sebanyak ini, tapi ini pun sudah hebat. Hari ini kita boleh sebanyak ini, sudah hebat. Ya, kan berbeda tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ya, berbeda. Apa yang dialami khususnya bulan 3 sampai sekarang. Tapi saya pribadi mau bersaksi, saudara yang setia datang pasti lihat saya selama kurang lebih 9 bulan. Apa yang ada di dalam diri gembala? Saya rindu apa yang Tuhan beri kepada saya, saudara menerimanya. Amin, saudara. Kalau kelihatan sukacita saya, minimal berkat saya terima 2 kali lipat. Tapi Tuhan yang tahu berapa kali lipat saya terima berkat tahun ini. Hanya Tuhan yang tahu. Dan tidak perlu saya beritahu kepada saudara. Amin, saudara. Gitu, saudara. Saudara bertanya, gembala kita ini agak beda ya tahun 2020 ini. Itu karena dia. Karena ada firman berkata, bergembiralah karena Tuhan. Haleluya. Khususnya dalam pekerjaan panitia, saya beri jempol. Wah, panitia ini kerja keras. Ibu gembala dinikmati itu tadi malam setelah di rumah mungkin jam 12 lebih karena hujan deras setelah saya ibadah. Wih, dihabiskannya semua. Yang bagiannya itu dihabiskanlah, bukan semua. Apa yang diberikan dihabiskan. Wih, enak sekali ini katanya. Berarti panitia ini sehat, sepikirlah. Amin, saudara. Tetapnya belum sempurna kita ini. Ya, tapi ada kemajuan di tahun 2020. Sesungguhnya dana bukannya lebih besar dana yang tahun yang lalu, tapi suasananya di Natal ini luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara, saya rindu apa yang saya alami, saudara mengalaminya. Jangan biarlah oleh Bapak mau surga penghita walau surga i kaki lima nih pehita. Jangan, saudara. Kita harus sama-sama. Haleluya. Itu kerinduan saya dan itulah kerinduan Tuhan, supaya kita semua masuk ke surga. Maka apa yang dialami gembala, saya rindu saudara mengalaminya. Khususnya di tahun 2021. Baik, kita buka firman. Tema masih sama. Ini sepanjang tahun kita harap ini kita lakukan. Tapi kita ambil firman dari Yohanes pasal 5 ayat 5. Tapi temanya itu kita baca ayat 5 saja. 1 Yohanes pasal 15 ayat 5. Sudah ditampilkan? 15 ayat 5. Bukan 5 ya. Yohanes 5. Baik saudara, baca dengan semangat, dengan penuh keyakinan. Tuhan luar biasa memberkati kita. 1, 2 ya. Saudara, ya, berbuat baik. Marilah kita berbuat selagi ada kesempatan. Itu Galatia 6 ayat 10. Kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, wafat, nggak bisa berbuat apa. Tapi selagi napas Tuhan karuniakan kita, mari kita berbuat. Saya berharap korban-korban saudara, baik hamba Tuhan jemaat, itu karena tidak hanya rutinitas. Saya berharap semua yang sudah memberi Natal kita karena dorongan, karena Kristus sudah di dalam kita. Beda orang memberi tanpa Kristus, memberi dengan ada Kristus di dalam dia. Ya,
Beda. Kalau memberi tanpa Kristus itu agama. Tapi memberi karena Kristus ada di dalam itu beda. Ya. Kita memberi karena mencintai Yesus. Saya berharap saudara sekalian tidak hanya beragama Kristen. Memberi karena beragama. Memang kalau beragama Kristen itu harus memberilah. Ya. Berarti kalau kita hanya memberi karena beragama, maka sama dengan yang lain. Tapi karena memberi karena mencintai Tuhan itu beda. Amin saudara? Iya. Saudara, ya. Marilah berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan seiman. Tadi malam terutama ya keluarga dalam iman. Haleluya. Jadi tadi malam bahas pertama yang pertama kita beri keluarga dalam iman. Itu prioritas pertama. Ya. Ada orang di dunia ini mercusuar. Anaknya tidak diperhatikan, anak secara jasmani. Tapi ada orang di luar sana hebat. Salah apa? Dibayar. Mercusuar itu. Anaknya minta uang sekolah. Hah, entah kapan itu. 6 bulan tidak bersekolah. Tapi dia pergi ke Lapo. Kata Pak Martin di Jakarta juga Lapo. Nah itu bahasa Batak saya bilang. Itu pemain bas kita itu. Ya. Diajak ke Lapo katanya. Bukan Lapo Tuak. Lapo artinya rumah makan. Itu saudara. Ya. Jadi saudara orang semua horas tulang. Mau latih ketua. Mau latih ketua. Kalau orang Batak ini bilang ketua, semua yang di dompet dikeluarkan. Tapi di rumah berantakan. Ikan asin. Pak katanya, udah 2 bulan kita pernah makan dan beli deh. Kapan? Tak kapan lah itu. Gitu orang Batak yang di sana, di sini enggak kan? Prioritas adalah keluarga. Tidak salah, ya, mentraktir orang di Lapo, tapi yang utama keluarga saudara. Itulah yang dimaksud, terutama keluarga dalam iman. Amin saudara. Baru di sekeliling kita. Itu. Saudara. Jadi selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Yang pertama, keluarga dalam iman. Yang kedua, ke semua orang. Nah, tapi ya 2 poin kita bahas hari ini. Bagian B-nya tadi berkata, ayat 5 adalah, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pastikan kita bukan di luar Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya perbuatan agama. Ya. Kita lihat semua beragama, berbuat baik. Tapi kita tidak puas sampai di situ. Kita berbuat baik bukan karena agama. Tapi kita berbuat baik karena Kristus tinggal di dalam kita. Haleluya. Ya. Makanya yang pertama kita simpan di hati kita dalam suasana Natal ini adalah tetaplah hidup bersatu dengan Tuhan. Ya, jangan hanya hari Minggu seperti ini. Hari lepas hari, terus dannya pas Minggu cinta padanya, Yesus cinta saya
tangannya. Pas hari, wanita saja, hari lepas hari. Ini bukan Hai Gerim ya, ini pengen gembala. Pria, lebih semangat. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya. Lepas hari bertambah-tambah indah. Semua hari lepas Yesus cinta saya. Tangannya hari lepas hari bertambah-tambah indah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Itu saya alami, khususnya 9 bulan ini. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan itu ajaib, saudara. Makanya untuk menghadapi tahun 2001, mari kita persiapkan diri kita untuk terus berbuat baik karena Tuhan ada di dalam kita. Maka yang pertama, saudara, tetap hidup bersatu dengan Tuhan. Tanda-tanda seseorang tetap hidup bersatu dengan Tuhan. Mari kita terus berepiginoskop, bahasa Yunaninya. Ada keintiman dengan Yesus. Itulah yang dialami oleh Nuh. Belum apa-apa COVID-19 dibandingkan dengan zaman Nuh, saudara. Hanya Nuh satu-satunya yang tetap menyatu dengan Tuhan. Dia satu-satunya terus mendengar suara Tuhan. Dia satu-satunya fokus hidupnya hanya kepada Tuhan. Kalau saya ada di zaman Nuh, saya kira saya juga gak kuat. Semua mengintimidasi dia, semua melemahkan dia, tidak terkecuali kalin bubu kek, hula-hula kek, anak beru kek, boru kek, Raja Nidongak Puta, Raja Nasoriginokun, semualah. Apalagi Batak, semua raja-raja kan. Semua, tidak ada yang memberi jempol kepada Nuh. Manusia sekeliling dia bilang, Nuh sudah gila. Tapi mari kita tergila-gila kepada Yesus. Saya nggak jaga diri saya pendeta, saudara. Kalau pendeta itu harus sopan, tepuk tangannya, nggak tahu terlalu bergerak. Namanya pendeta bongor, namanya gembala, kan gitu. Ya supaya, ya masa pendeta gitu memuji Tuhan,
macam baru bertobat pendeta. Itu terserah. Tapi saya hari-hari ini mau menenangkan hati Tuhan. Dan tahu saudara, apa yang saya alami luar biasa saudara. Ya. Makin hari makin kuat. Saudara, mungkin yang saudara makan lebih enak daripada yang saya makan. Lebih bergizi mungkin. Inilah keilahian Tuhan bagi saya. Apa yang saya alami ini, saya berharap saudara mengalami. Jangan keraskan hatimu. Edang binotoboto kempalai. Soalnya pasti ngasih kau nih. Terserah saudara. Tapi apa yang saya alami, ingin saudara mengalaminya. Amin saudara. Itu bersatu, tetap bersatu dengan Tuhan. Itu saudara. Tetap hidup bersatu dengan Tuhan. Berepiginosko. Ada keintiman dengan Tuhan. Jadi saya kalau mengerjakan apapun di gereja ini, wajahku ceria. Karena saya tahu, tolong baca Pak. Jadi apapun sudah panitia, saya berharap begitu. 2 hari mereka bekerja. Mulai ya Rabu sore malam begitu ya. Ada yang bekerja dengan semangat. Saya berharap semua begitu. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat kepada orang, kepada siapa, di rumah Tuhan, di mana saja, berbuatlah bukan seperti kepada manusia, tapi berbuat kepada Tuhan. Ya, saya yang sederhana saya sampaikan. Itu paret-paret itu ada dominan mata. Ada sampah-sampah, botol-botol aqua. Tuhan yang tahu siapa turun ke situ mengambil. Enggak perlu. Kalau kita tujukan pada Tuhan, kita diberkati kok. Haleluya, diberkati. Ya. Botol aku bisa kita bakar langsung kan? Tapi walaupun gak seberapa harganya, itu duit juga itu. Walaupun kecil, sekilo mungkin 2000 perak. Iya kan? Jangan terus dibakari. Disortir. Haleluya. Sortir. Jangan terus bakar. Walaupun 2 perak. Setiap perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara besar. Puji Tuhanlah, tidak banyak rima-rima, berarti makin bagus. Biasanya bisa 1 ember rima-rima. Saya berharap nanti makan siang jangan ada rima-rima. Kalau bikin di piring, bertanggung jawab untuk dihabisin. Ini kadang-kadang gak disentuh, dibuang ke tong sampah. Yang seperti itu gak ketemu. Tadi malam walaupun 1-2 lah yang sebagian dibuang gitu. Tapi biasanya dibuang aja, gak suka dia. Kasih sama teman. Ibu gembala kok menikmati tadi malam itu, enak. Sampai diselesaikan itu, ditamatkan. Memang sudah makin ahli. Panitia bertambah keahliannya, nama Tuhan dipermuliakan. Entah kapan mereka buat catering gak tahu lah. Pokoknya berdoa supaya sehati orang-orang sehati, satu tim. Jadi khususnya pesta di gereja kita ini udah catering Gibi Manula aja. Maka berdoalah supaya ada orang-orang sehati, ya satu tim. Sama-sama merendahkan hati. Itu saudara. Dan itu amplop persembahan tadi malam itu baru itu. Masih dikoyak, dibuang ke tong sampah itu.
Jangan dibuang hepeng itu, sen itu, kepe itu. Walaupun perkara kecil, mungkin harganya satu amplop 2.000. Itu karena banyak dicetak. 2.000, jangan dibuang uang 2.000 itu. Itu juga uang, masih berlaku untuk uang parkir kok. Jangan uang parkir di persembahan masih ada kok. 2.000 kan? Jangan dibuang lah. Jangan dibakar itu apa ini? Walaupun 1 kilo aku akap ini, ya sama-sama situ 2.000 sekian, tapi masih berlaku itu untuk toilet. Bahkan ada yang masih berlaku dikasih persembahannya, kan berlaku itu masih berlaku. Jadi lain kali jangan buang-buang, itu berkah. Nah, saya berharap sampah-sampah nanti nggak dibuang, masukkan dulu ke tas atau ke kantong. Nanti ada tong sampah baru masukin, jangan dilepaskan aja begitu. Saya gitu. Sekarang saya kantong itu sampah itu, tunggu ada tong sampah baru kubuang. Ya. Kalau saya datang dari sana, saya lihat masih berantakan, saya kutip. Karena mata saya masih jarak jauh, belum perlu kacamata, jelas. Ini banyak plastik, banyak botol-botol aqua, botol-botol kap amos itu. Saya turun itu, saya ambil. Karena saya sedang melayani Tuhan. Jadi bukan hadir mimbar saya. Di sana ke Paret saya turun. Karena saya masih punya mata, jelas melihat. Gitu saudara. Kan jorok gitu. Tapi nggak apa-apa, ini melalui Tuhan saya ambil. Dan saudara nggak beri pujian sama saya, ikutlah dan saya. Amin. Ikuti. Dominan mata. Jadi nanti makan siang, ya udah saya cukupnya. Ya, tambu boleh. Harap tidak ada yang sisa. Kerja tulang-tulang ya enggak usah dimakan lah, nanti copok gigi kita. Ya kan? Duri-duri, jalan isa nyanyi nanti. Seperti Pak Tumorang tadi malam, semangat dia kan? Iya. Imbang-imbang dengan Hagai Rim saya lihat itu. Dia udah punya cucu, wih semangatnya itu. Saya pun tambah semangat juga. Haleluya. Kalau Hagai Rim kan dia masih muda, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dia semangat, beri semangat seperti itu. Jadi kami 11-12 begitu semangatnya. Kadang-kadang saya 11, dia 12. Kadang-kadang 11, saya 12 gitu. Imbang-imbang lah gitu. Saya gak mau kalah, karena saya mau menenangkan Tuhan. Jadi tetap hidup bersatu dengan Tuhan. Amin saudara. Itu poin yang pertama. Itu tanda kita berbuat supaya kita mampu berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman, keluarga seiman. Ini saudara. Jadi, dan ciri khas tetap hidup bersatu dengan Kristus, maka fokus hidupnya hanyalah kepada Dia. Iya. Ada kesaksian masa-masa Covid ini. Ada 2 keluarga. Salah seorang dari keluarganya suami istri meninggal. Yang satu dapat uang kematian 14 juta dari pemerintah. Yang satu ini hanya jarak. Ini masa-masa Covid lagi. Kalau yang satu meninggal, ya sebelum masa Covid, dapatlah bantuan 14 juta. Masa Covid, yang satu ini meninggal masa-masa Covid, ya luar biasa. Dia tidak pernah mimpi ini kesaksiannya. Dapat 40 juta. Lalu yang dapat 4 juta, kok bisa ya? Saya bilang, itulah keilahian Tuhan. Amin saudara.
Sama-sama meninggal keluarga. Ada 2 keluarga. Hanya setahun lebih kurang lah. Ini dapat 4 juta bantuan, ini dapat 40 juta. Maka ini lihat, luar biasa ya. Tuhan itu ilahi. Saya masa-masa COVID ini dapat 14 juta pun sudah hebat. Dia dapat sebelum masa COVID dapat 14. Masa COVID dapat 40 juta. Wih, memang Tuhan ilahi. Gak pernah terpikir kalau dengan meninggal suami saya dapat 4. Gak pernah. 14 juta aja dapat, udah masa-masa COVID udah luar biasa kok. Maka alami hal-hal yang ilahi. Yang minimal, yang paling ya, yang pertama kita tetap sukacita. Walaupun keuangan kita sepertinya berkurang nominalnya, jumlahnya, tapi sukacita bertambah. Itu namanya ilahi. Kalau saudara makin bersukacita karena keuanganmu makin naik, itu biasa. Haleluya. Itu biasa. Ya. Makanya mari kita harus bersukacita. Itu yang ilahi, sukacita. Yang kedua, bahwa kita mengalami yang ilahi. Ya. Mari kita terus mengalami ilahi, artinya kita makin sehat, makin kuat. Itu ilahi. Orang makan enak-enak, tetap banyak penyakit. Kita makan enak, sudah makin banyak makan yang ya kurang enak, tapi makin sehat. Jadi kita sehat bukan karena makanan lagi. Kita sehat karena Tuhan. Tidak salah makan yang enak. Ya. Saya bilang mudah-mudahan kemarin marhobas bersama bapak ibu-ibu makan hari ini yang banyak. Hari Sabtu baru mulai distel. Kan Natal kan sekali setahun. Haleluya. Maka nanti makan yang banyak. Besok baru distel. Amin saudara. Jangan tiap hari banyak saudara. Jangan tiap hari makan yang enak. Ya. Makanlah sekali-sekali yang kurang enak pun dinikmati. Jangan yang manis terus. Yang pahit pun nikmati. Haleluya. Gitu saudara. Iya, jadi itu Tuhan ingatkan kepada kita, tetap hidup. Makanya saat ini jadi tandanya kita hidup, bahwa kita terus. Tadi kita buka dulu ya, Mazmur 119 ya, udah 119. Baca dulu ya, tolong Pak dibaca ya. Ayat 30. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Iya. Aku telah memilih jalan kebenaran. Jalan kebenaran menuju surga. Arahnya, golnya surga. Makanya pastikan kita sedang melangkah di dalam kebenaran. Ya. Sadrak Mesak Abednego, mereka berjalan di jalan kebenaran. Mereka tidak mau menembak patung. Lebih baik mati daripada menembak patung saudara. Komitmen. Pastikan goal kita ke surga. Jalan, mari kita berjalan di jalan kebenaran. Amin saudara. Berjalan dalam kebenaran. Kalau saudara berjalan dalam kebenaran, ada Tuhan di pihak kita, ada Yesus di pihak kita. Kalau Yesus di pihak kita, akan terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupku apa yang mustahil bagi manusia. Walaupun sama manusia akan terjadi, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Karena kita sedang jalan bersama Tuhan, maka pastikan ada kebenaran, ada firman.
Haleluya. Saya berharap di penghujung tahun ini wajahmu berceria. Jangan muring. Jaga hati masing-masing. Kan saudara yang tahu. Kalau saya lihat ceria-ceria aja semua. Tapi yang paling tahu Tuhan kan. Apapun sudah kerjakan, Tuhan perhitungkan. Tuhan mengingat. Tuhan memperhatikan. Tadi malam gereja, panitia dan gereja ada 10 kakak yang diperhatikan. Itulah gereja, itulah manusia. Terbatas perhatian gereja, terbatas perhatian panitia, terbatas perhatian manusia ini. Tapi perhatian Tuhan tanpa batas. Makanya ibu bapak, saya kan lebih layak diperhatikan. Jangan kurang sukacitamu Natal ini. Saya yang lebih layak diperhatikan, gak usah. Makin jauh kita dari Tuhan. Yang penting Tuhan, yang utama Tuhan ingat aku, Tuhan perhatikan aku. Tuhan ingat aku, Tuhan perhatikan. Jangan kecewa saudara. Mungkin berbagai hal maka dia muncul untuk diperhatikan. Menurut kita, saya lebih layak diperhatikan apa dia? Gak usah. Itu namanya manusiawi. Tapi kalau saudara ilahi gak perlu perhatikan itu. Tuhan yang utama, Tuhan perhatikan aku, Tuhan ingat aku. Seperti Nuh diingat dan diperhatikan oleh Tuhan. Dialah yang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah. Terus itu waktu saya guru sekolah minggu. Itu lagu yang pertama saya ajar anak-anak. Mereka suka cita. Itu saya tidak lupa. Saya pun tidak ada memanggil saya guru sekolah minggu. Nggak ada waktu itu, umur 20 tahun. Ada kekuatan, ada satu kekuatan mendorong saya pergi ke gereja. Pada zaman itu tidak ada pemuda yang tertarik guru sekolah minggu. Tapi yang tertarik menjadi guru sekolah minggu karena nggak ada gangguan malam minggu, umur 25 ke atas atau umur 30 tahun ke atas. Dan dong tamu pada zaman kan orang muda kan biasanya malam minggu ketemu dengan yang dikasihnya. Hai saudara, saya butik kini kan mengajar sekolah minggu, ngajar metong. Saya masih muda belia, 20 tahun, kumis lengkap, hitam lengkap, ya, agak suspek. Bayangkanlah 56 kilo anak muda setinggi ini. Saya sekarang kan gitu saudara. Langsung ada 2 yang umur 30-an guru sekolah minggu. Ya. Senyumnya lebar karena ada guru sekolah yang masih muda. Amin saudara. Tuhan yang mendorong saya. Jadi saya ingat lagu ini. Terus disuruh tok main pujian atau saya ingat lagu itu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, 8 orang selamat. Haleluya. Gitu saudara. Baru ibadah. Jadi yang terlambat datang, sudah setengah jalan enggak makan lagi. Itu pun ada kue dibagi, enggak semua dapat. Salah teknis lah. Aturan 200, salah mengucap jadi enggak nyambung, jadi 100. Aturannya semua makan kue.
Ya salah, tidak tersambung. Di aturan 200 disampaikan 100 gitu. Maksud di hati 200, yang keluar 100. Jadi 100 bungkus lah kue tadi malam. Jadi nggak dapat semua. Iya, kali kita perbaikilah. Ya, nah, itu luar biasa. Jadi ini ibadah dulu baru makan. Dan saya percaya ibu-ibu sudah bawa makanan yang terenak. Tapi orang-orang tua, ya ikan lah utama ya. Jangan banyak kali anak muda ini lah makan daging kalau ada daging ya. Utamakan orang tua makan ikan. Nggak keberatan kan bapak-bapak kan? Kalaupun makan daging ya sedikit lah, jangan terlalu banyak. Biarlah anak muda yang banyak. Haleluya. Gitu. Iya, jadi apa-apa. Ini yang pertama saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh. Dikatakan tadi karena itu salah. Apa tadi yang terakhir? Udah dibaca? Silakan. Mazmur. Ya. Mazmur pasal 119 ayat 31. Ayat 31. Iya. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. 32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Ya, lapangkan hati. Buka hati selebar-lebarnya kepada kebenaran, kepada firman, kepada ketetapan. Ya. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hati. Kita beberapa minggu lalu saya sampaikan rahasianya supaya kita berbuah adalah hatimu sudah hati yang baik. Hati yang baik itu gak keras lagi. Firman telan habis. Haleluya. Firman sukan baru hidup. Jangan diterima firman tapi enggak hidup. Itu benih yang mati. Pastikan firman itu mengubah hatimu, mengubah hidupmu, mengubah perbuatanmu, mengubah karaktermu. Masalahnya enggak tahu kita karakter mana yang harus kita ubah. Ini mungkin jemaat-jemaat lama tahu. Kalau panitia, kalau berlebih nasi, marah saya. Saya marah. Karena di kampung kami, sekali setahun panen. Lalu opung boruku, nenekku bilang, unang balong. Jadi itu piring itu licin. Nggak ada satu butir nasi pun. Yes. Songon nadi dilat. Bersih. Nggak ada sisa. Setahun itu menunggu itu katanya. Itu pesan nenekku saudara. Ingat-ingat. Jadi adalah orang pejabat saya lihat. Aduh libannya terbuang ke tong sampah. Aduh saya susah melihat itu. Makanya ibu-ibu masak punya hikmat. Harus tahu matematikanya. 100 orang sekian. Lebih sedikit biasalah. Kan bisa dibagi. Tapi jangan lebih separuh. Itu enggak ada matematikanya. Bisnis pun harus ada matematikanya supaya ada untung. Gitu saudara. Itulah yang saya tuh mendarah daging. Kalau di kampung kami kepala ikan asin pun, kepala ikan asin itu kepalanya nggak bisa dibuang, harus dimakan itu. Batunya aja yang dibuang. Kepalanya tetap dimakan, dirofu. Marah itu. Adong nasubui mangalangikan. Unang ibalo koko ulune betune kalwaron. Itu. Saudara. Makanya jangan buang-buangnya, jangan sisa ya. Lebih baik tinggal nanti kada panitia-panitia boleh dibawa pulang. Ya kan gitu. Daripada terbuang, si kiper yang nikmati. Sampai muat dia tadi, nggak bisa lagi dimakan. Memang kiper lah.
Ada juga kiper ya. Ya, yang kedua saudara. Kita cepat. Yang kedua, yang pertama tetap hidup bersatu dengan Tuhan. Jadi dikatakan tadi ayat 32, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Kuasa Tuhan membuat hati kita lapang, menyambut kebenaran, menerima kebenaran. Yang kedua, di dalam hati ajaran Tuhan tetap hidup. Jadi makanya dengar firman, pastikan kita dengar firman. Beda kita dengar firman, firman itu hidup, dengan firman itu biasa-biasa. Ada orang dengar lam liling lam dohodok modom marukor, ngerti itu? Ngantuk, ya, tidur, ngorok. Ada duduk ngorok saudara, di sini enggak ada. Tapi pernah saya lihat orang duduk di kursi saudara. Ada saya lihat orangnya itu, tapi enggak saudara. Ya duduk aja di kursi. Semoga yang dengar firman tidak ada ngorok, ngantuk pun tidak. Haleluya. Makanya fokus kita kepada Tuhan. Apa yang pesan Tuhan kepada saya? Jangan sampai pulang dari Natal ini nggak ada pesan. Apa tadi pesan Natal? Pada tidak pernah nih katanya. Ya. Datang ke gereja. Apa dia bilang pendeta? Apa tadi orang? Tema pe subigi. Marang-marang ada nakin namar jamite yang matain nam saya. Mau jadi apa kita ini? Maka saudara, di dalam hatimu pastikan ajaran Tuhan tetap hidup. Tadi Pak Siombing bilang manortor. Memang saya lihat Raja Daud, dia manortor, dia menari gitu. Ada gini kan, ada seluruh macam-macam lah tarian ini kan. Kalau itu motivasinya untuk dia, gak ada masalah. Gak ada masalah, menarik. Itu saudara. Amin. Saya percaya kita senanglah untuk menari ini. Itu Daud, seorang raja, dia menari. Sampai mengejek bukan orang luar, bukan orang jauh. Istri sendiri mengejek dia. Maka kalau saya memuji Tuhan, ya nggak menutup kemungkinan ada yang mengejek. Nggak menutup kemungkinan. Daud aja dia ejek. Itu saudara. Seluruhnya saya serahkan. Nggak setengah-setengah, fokus. Kalau di kampung kami bikin pesta, itu keluar dana. Pada zaman saya anak-anak, mungkin 3 juta, udah mahal itu. Bikin pesta, persiapan 3 bulan. Kayu bakar, pohon ditebang. Lamar pesta namamu, hidup bah. Ya. Pesta ratu, menari, menorton. Itu persiapan, beras digiling. Ya, bukan beras digiling, padi maksud saya. 10 kaleng. Yang datang hanya gak sampai 200 orang, habis 10 kaleng sudah. Ya. Karena apa? Itu apa namanya itu? Tampia. Itu saya ingat anak-anak. Kami anak-anak Anam dibikin, dituangkan ke bawah. Wah, masih gue pokok nama tong. Makanya saya terlatih dari kecil cepat makan. Cepat selesai. Ya. Kalau lama di kunyah, jadi nggak enak kurasa. Mau saya coba sampai macam kapal dia nyaman 38 kali di kunyah, saya ingat itu. Itu kesehatan. Mau saya coba, jadi nggak ada rasa lagi. Bisa saya seperti itu. Ya. Itu bagus untuk pencernaan kita. Dikunyah sampai betul-betul lumat. Ya. Maka pastikan ajaran Tuhan tetap hidup. Haleluya.
Kita buka Matius. Injil Matius. Pasal yang kelima. Rahasia supaya tetap hidup adalah perhatikan Matius pasal yang kelima. Berbahagialah, ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya. Pastikan rohanimu lapar. Amin, saudara. Kalau lomba makan, semua yang muda ini masih kalah dibanding dengan saya. Lomba makan nasi tanpa lauk. Itu 3 piring kalau saya maui. Kalau berlomba cepat, 3 piring, siapa lebih cepat dia juara. Saya masih juara, saudara. Pada dasarnya saya kuat makan. Kalau Papa ini kan malam gak makan lagi, Pak, situ orang ini. Ya. Tapi saya kelihatannya saya kuat makan, tapi dia lebih besar. Kalau Pak Kali kan gak, ya biasa lah. Gak kuat, sedang-sedang aja. Beda pasti Hombing. Dia cerita tadi di belakang, Pak, kalau aku udah kumakan sekali yang itu, gak bisa lagi. Kalau saya mau terus boleh, makan terus. Tapi kan ada penguasaan diri yang ke-9. Itu aja membuat saya bisa, saya kuasai. Sebenarnya sarapan pagi saya ingin, tapi kuasai diri saya. Kalau saya makan 3 kali sehari, langsung mengembang. Ya. Bukan lagi ke kanan kiri, tapi ke depan. Karena gak cocok pria berkembang ke depan. Wanita muda bolehlah, wanita tua juga janganlah. Ya. Wanita muda perlu ada keturunan. Haleluya. Itu saudara. Makanya berbahagialah orang yang haus. Sekali minum bisa 1 teko itu selesai. Ayahku 1 gelas 1 hari. Gak suka dia minum. Tapi banyak minum itu segar, saudara. Haleluya. Maka minimal 2 liter 1 hari. Ya. Jam tadi malam saya tidur sudah 1:30. Ya. Jadi saudara mungkin tak jam berapa? Pagi-pagi bangun. Sebenarnya mata masih pedas, tapi ada kekuatan roh membangkitkan saya. Bangkit datang kepada Tuhan. Nah ini saudara. Maka berbahagialah orang yang lapar dan haus. Itu artinya bahwa kita di dalam hati kita ajaran Tuhan tetap hidup. Ada kekuatan baru. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka pastikan semua yang hadir ini harus melayani. Ya. Jangan tunggu ditabiskan jadi pelayan. Mulailah melayani Tuhan. Tanpa disuruh lakukan. Saudara lihat kamar mandi gak beres, bawa alat dari rumah, selesaikan. Gak perlu lapor, Pak, dok selesaikan itu. Nampaknya ini mau menerima upah dari gembala. Gak usah. Tuhan lebih ajaib. Pernah ada seorang pelayan pengerja, udah berkali-kali tapi ada yang belum mendengar. Dia sudah bertahun-tahun pengerja di sini hanya membersihkan kotoran burung. Karena pendeta ini hobi pelihara burung. Pagi sore membersihkan, itu aja kerjanya. Nggak pernah disuruh jadi WL.
tiba-tiba satu ketika berhalangan. Itu 1 jam sebelum ibadah. Disuruh pelayanan, nggak ada yang siap. Rotan tidak ada, akar pun jadi. Gitu sudah. Coba ditawarkan, seperti nggak mungkin ya. Bro, bisa nggak untuk main pujian? Ini 1/2 jam lagi ibadah. Saya coba om, katanya. Coba, merapi-api, jemaat kegerakan semua. Langsung pendeta di jadwal sekali sebulan kau jadi WL. Hebat kan? Dari kerjanya bertahun-tahun tuh membersihkan kotoran burung. Dia tetap sukacita. Kenapa dia nggak ada naruh sama gembala nih? Kok nggak ditampilkan saya jadi WL? Padahal dia punya potensi. Tapi dia terus semangat. Jangan masam muka kita itu. Tetap. Oh haleluya. Itu saudara. Kolose 3:23. Perbuat untuk Tuhan, bukan manusia. Macam cara Tuhan memberkati kita. Kalau kita beri kepada Tuhan berbagai cara, Tuhan ajaib akan memberkati kita. Kalau dia ingat, dia perhatikan, Tuhan curahkan. Inilah saudara, 2 poin ini renungkan dengan baik. Tuhan Yesus